Oke, kita ketemu lagi di video tutorial algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur kendali pemilihan. Oke, seperti yang bisa kita lihat di SAP, membuat program yang menggunakan struktur kendali pemilihan. Oke, kemudian kita akan mempelajari juga operasi logika. Ya, kita mulai saja. Struktur kendali pemilihan itu seperti apa? Misalnya jika kita mempunyai sebuah kondisi, oke, misalnya kita akan mengecek suatu harga. Jika kita mempunyai harga di bawah Rp50.000, misalnya harga Rp50.000. Jika harga di atas Rp50.000, kita akan cetak mahal. Oke. Jika di bawah harganya di bawah 50.000, maka kita akan cetak murah. Seperti itu. Ya, ini kasus sederhananya seperti ini. Nah, jika kita mempunyai kasus seperti ini, maka dalam pemrograman bagaimana kita menerapkannya? Oke, maka kita gunakan struktur kendali pemilihan. Nah, di sini ada dua macam, ada if, else, ya ini pasangannya ya, if else. Kemudian ada satu lagi, switch case. Oke, di sini ada dua macam, dan ini kedua pasangan ini mempunyai perbedaan pastinya ya. Oke, pertama kita coba di if else dulu, ya. Penulisannya seperti ini, if dalam kurung, ya seperti ini ya. Kita tulis statement kita, harga di atas kita menggunakan tanda lebih dari 50.000, seperti itu. Kemudian di sini kita tulis statement kita, misalnya cetak, berarti apa? Print F mahal, seperti itu. Ya, ini mudahnya ya. Ini kita belum masuk ke pemrogramannya. Kemudian kalau seandainya dia di bawah di bawah 50.000, kita bisa cetak murah. Seperti itu. Ya. Jadi penerapannya dalam sebuah pemrograman seperti ini. Oke, itu penjelasan singkat tentang pemilihan. Kita langsung masuk ke codingnya langsung. Oke. Di sini misalnya saya mempunyai sebuah variabel harga integer ya. Harga sama dengan misalnya 50.000. Oke. Kemudian di sini saya ingin cetak seperti tadi kasusnya. Jika ternyata di atas 50.000, maka kita akan cetak mahal. Di atas 50.000, berarti 50.000 tidak ya, berarti 50.001 dan seterusnya ke atas. If harga lebih besar 50.000, maka kita akan cetak printf mahal sekali gitu. Oke, seperti ini. Nah, seandainya harganya itu di bawah 50.000, maka kita akan cetak murah. Oke, seperti di sini, kelihatan. Nah, kemudian kita cek lagi seandainya ternyata harganya itu pas 50.000. Nah, sama persis 50.000, maka tulisannya adalah seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Ini kita masih menggunakan if, kita belum menggunakan if else. Jadi seperti ini. Nah, seandainya jika kasusnya seperti ini, maka yang pernyataan yang akan dianggap benar yang mana? Ya, yang ini ya. If harga sama dengan 50.000. Jadi jika harga itu benar-benar 50.000, pas 50.000, maka akan menjalankan statement yang ini. Oke, seperti itu. Ini kalau kita jalankan, maka ya kita harus tahan dulu layarnya. Ya, maka outputnya adalah sedang-sedang saja. Seperti itu ya. Nah, sebelum lebih jauh belajar if else switch case juga, saya akan menerangkan masalah operator logika. Oke, di sini ada banyak operator logika. Jika sebelumnya kita belajar operator aritmatika, sekarang kita belajar operator logika. Oke. Operator logika. Di sini ada pertama seperti yang kita tahu, ada tanda ini. Ini berarti misalnya A B. Ini mengartikan A lebih dari B. Seperti itu ya. Kalau ini dibalik, A kurang dari B. Selanjutnya ada tanda lagi, A sama dengan B. Berarti A sama dengan B. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi A tanda seru sama dengan, ini artinya A tidak sama dengan B. Oke. Selanjutnya ada lagi ya, seperti ini, sama. Hanya saja ada tanda sama dengannya. Ya. Berarti sama aja, kurang dari sama dengan B. Ya, seperti itu. Oke. Ini adalah operator logika yang seringkali dipakai. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Nah, ini seperti yang kita ketahui, seperti yang tadi kita sudah coba ya, maka sintaks yang akan dijalankan yang mana? Yang ini. Oke. Yang ketiga. Kenapa? Karena harga sama dengan 50.000. Sedangkan ini jika, jadi cara bacanya jika harga lebih dari 50.000, bukan lebih dari sama dengan, tapi lebih dari 50.000, berarti 50.001 ke atas, itu baru ini jalankan, baru sintaks ini dijalankan. Begitu juga yang ini, jika harga kurang dari 50.000, berarti 49.999 ke bawah. Nah, baru ini dijalankan sintaksnya. Kalau yang ini, jika sama persis. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari if lebih dalam. Untuk operasi logika kita sudah mempelajari tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke if, else, if. Ya, ada macamnya, ada else. Oke. Nah, kita coba pertama, pasti yang pertama itu if. Misalnya harga lebih besar dari 50.000. Oke. Kita misalnya mau cetak
kemahalan. Oke. Nah, seandainya ternyata harganya itu tidak lebih dari 50.000, seperti itu ya. Jadi bisa yang lainnya, bisa lebih kecil, bisa sama, atau bagaimanapun. Seperti itu. Ini kan fungsi pernyataan if ini akan berarti seperti ini. Jika harga lebih dari 50.000, maka kita akan cetak ini. Nah, bagaimana seandainya kalau tidak? Oke, bagaimana seandainya kalau pernyataan yang ini salah? Seperti itu ya. Kalau salah bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan else. Jika kita tidak menggunakan else, misalnya langsung ada pernyataan selanjutnya, misalnya printf kemurahan. Jika seperti ini, maka meskipun pernyataan ini benar dan pernyataan ini dicetak, maka ini akan dicetak lagi seperti itu. Karena ini bukan bagian dari if yang di atas. Oke, kita jalankan saja misalnya ini kita beri nilai 50.000 saja, kita biarkan, kita coba cetak. Ya. Ini yang muncul adalah tulisan kemurahan. Karena yang ini tidak dijalankan. Nah, seandainya kita ubah nih 50.001, maka tulisan kemahalan dan kemurahan dua-duanya akan tampil ya seperti ini. Padahal kita tidak ingin seperti itu. Jika pernyataan ini benar, maka ini saja yang tercetak. Jika pernyataan ini salah, ya jika ternyata harganya itu tidak lebih dari 50.000, bisa sama atau lebih kecil, lebih rendah, maka kita akan tambahkan satu lagi else seperti ini. Oke, else, maka dia akan jalankan seperti ini. If harga lebih besar 50.000, dia cetak kemahalan. Seandainya harganya itu kurang dari 50.000 atau 50.000, maka dia akan menjalankan ini, kemurahan. Seperti itu ya, bisa kita coba. Ya, seperti yang sesuai dengan kita inginkan. Ya, seperti yang kita inginkan. Yang nampil di sini, yang nampak adalah tulisan kemurahan. Seperti itu. Oke. Jadi ini gunanya else. Else berguna untuk menjalankan perintah ya yang di bawahnya else ini jika kondisi di atasnya tidak ada yang benar. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan else if. Seperti itu. Nah, misalnya ini kita hapus saja. Misalnya kita menggunakan ini, if harga sama dengan 50.000, ya kita menggunakan pernyataan sama dengan, kita cetak harganya pas 50.000 ya. Nah, kemudian kita ingin cek lagi seperti itu ya. Kita ingin cek lagi else if. Sama dengan 30.000. Nah, kita akan cetak harganya pas 30.000. Oke. Nah, kita pakai else terakhir. Ini kita bisa tambahkan lagi else if ini, terserah kita ya, mau bagaimana, mau sebanyak apapun ini bisa. Misalnya ini ubah ini 4 jadi 20.000. Nah, kemudian else
kita cetak harganya tidak ada yang pas. Ya, seperti itu. Else if itu gunanya seperti ini. Seandainya pernyataan yang sebelumnya ini salah, ya, maka pernyataan ini akan dicoba dicek ini benar atau tidak. Jika ini benar, maka ini dijalankan. Jika salah, ya sudah keluar. Dia akan cek lagi bawahnya. Seperti itu. Oke. Kita coba saja. Ini kita beri harganya 50.000 ya. Kita coba. Nah, yang akan tampil di sini adalah tulisan harganya pas 50.000. Oke. Seandainya kita ubah menjadi seperti ini. Ya, kita coba ubah harganya 40.000. Maka pernyataan mana yang seharusnya benar? Berarti pernyataan ini ya, seharusnya benar. Kita coba. Ya, ternyata tepat. Jika harga 40.000, maka dia akan mencetak harganya pas 40.000 seperti ini. Oke. Nah, seandainya kita iseng seperti ini, 40.100 rupiah misalnya, maka yang dicetak seperti apa? Harganya tidak ada yang pas, seperti itu. Oke, maka dia akan masuk ke else, karena pernyataan-pernyataan yang di atasnya ini tidak ada yang cocok. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar lagi menggunakan nested if. Nah, di sini ada nested if. Jadi misalnya ada if, di sini misalnya A sama dengan B. Ya, di sini ada lagi if, misalnya A sama dengan C. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah if, kita langsung if lagi, if lagi, if lagi, if lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, misalnya seperti itu. Kita coba pelajarin ya. Ini saya komen. Nah, sekarang kita coba belajar nested if. Jadi if yang ya, jadi bertingkat. Oke, misalnya saya mau mengecek, sini ada lagi, misalnya integer harga baju sama dengan 30.000. Di sini integer harga rumah sama dengan jangan rumah ya, misalnya sepatu 20.000. Integer harga kaos sama dengan 40.000. Oke, seperti ini. Nah, misalnya kita mau menggunakan nested if. Nah, seperti ini ya. If harga baju, jadi bisa lihat di sini harga baju sama dengan kurang dari sama dengan 50.000 misalnya, maka kita akan cek lagi. Oke, jadi skenario kita seperti ini. Kita akan mencetak beli jika harga bajunya itu kurang dari 50.000 dan harga sepatunya itu kurang dari 20.000. Kemudian juga kalau harga kaosnya kurang dari 50.000. Jadi seperti itu ya. Jadi semuanya kurang dari 50.000. Kita coba seperti ini. Nah, di sini ada kita pakai tanda kurung kurawal. Ini menandakan kita setelah if kita akan menjalankan lebih dari satu statement. Misalnya seperti ini. Kan yang sebelumnya kita mempelajari seperti ini. Printf baju murah.
Nah, jika setelah if hanya menjalankan satu statement, kita cukup seperti ini boleh, bisa. Tapi jika menjalankan lebih dari satu statement seperti ini, maka tidak bisa. Maka yang dianggap pasangan dari if adalah ini saja, seperti itu. Nah, untuk memberitahu bahwa kita mempunyai lebih dari satu statement, kita gunakan kurung kurawal seperti ini ya. Oke, jadi if misalnya harga baju kurang dari 50.000. Nah, kita akan ada dua statement sini. Ada printf pertama, ada printf kedua, misalnya gini. Kita harus menggunakan kurung kurawal. Seperti itu, oke? Nah, misalnya di sini kita cetak printf harga bajunya murah. Cek harga sepatu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita cek lagi. If harga sepatu kurang dari 50.000, kurang dari sama dengan 50.000. Jadi kalau 50.000 nggak apa-apa. Nah, kita gini lagi. Harga sepatunya murah. Kita cek harga kaos. Ya, misalnya mau seperti itu ya. Kita tulis lagi if harga kaos Nah, seperti itu ya. Jadi nested if seperti ini. If seperti ini, ada statement lagi. Nah, ternyata di dalam statementnya if ada if lagi. Di dalam if ada if lagi. Nah, inilah yang disebut dengan nested if. Seperti itu. Oke. Di sini juga kita tetap bisa kok kita berikan else. Misalnya di sini if yang pertama ya. If yang pertama kita beri else. Karena kita cuma menggunakan satu statement, kita tidak perlu kurung kurawal. Saya copy. Kita coba cetak, harga bajunya mahal, gak jadi beli. Oke, seperti ini. Nah, if yang ini kita juga beri else misalnya. Nah, di sini akan ada tandanya ya. Tadi kalau Anda membuat, nah di sini udah ketahuan, oh pasangannya if yang ini, seperti itu. Harga sepatunya mahal, gak jadi beli sepatu. Dan ini juga kita coba kasih seperti ini. Kaos kita tambahkan cuma beli sepatu dan baju. Nah, seperti ini ya. Jadi programnya akan berjalan seperti ini. Pertama dia akan mengecek harga baju. Jika pernyataan ini benar, ya, jika harga baju ini ternyata kurang dari sama dengan 50.000, berarti pernyataan ini benar ya. Benar, true. Maka dia akan masuk ke dalam sini. Ya, ke dalam sini dan akan mencetak harga bajunya murah, cek harga sepatu. Oke, dia akan mencetak ini, kemudian dia akan menjalankan if lagi.
dia cek harga sepatunya itu kurang dari 50.000 atau tidak. Jika ternyata benar, dia akan masuk lagi ke dalam sini, dia akan cetak, kemudian cek harga kaos. Seperti itu. Kalau benar, dia akan cetak ini. Ya, kita tambahkan satu pernyataan lagi deh di sini. Kita tambahkan akhirnya jadi beli baju, sepatu, dan kaos. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kita coba saja. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Harga bajunya murah. Cek harga sepatu. Nah, akhirnya jadi beli baju, sepatu, dan kaos. Seperti itu. Ya, ini nested if. Ya, jadi dalam if ada if lagi, ada if lagi, ada if lagi, dan seterusnya. Oke. Bisa lebih dari ini. Jika kalian mau, bisa tambahkan lebih dari 5 if di dalam if. Itu tidak masalah. Oke. Nah, seandainya ini jika jalankan semua ya. Bagaimana jika kita salah satunya kita jadikan kesalahan? Misalnya di sini ternyata harga kaosnya 60.000. Maka outputnya menjadi ya, harga kaosnya mahal. Tidak jadi beli kaos, cuma beli baju dan sepatu. Oke. Ini jika ini kita biarkan 40, terus harga sepatunya kita mahalin seperti ini, maka outputnya menjadi ya, harga sepatunya mahal, nggak jadi beli sepatu, cuma beli baju. Jadi di sini program akan mengecek, oh ternyata ini benar ya, kemudian ini jalankan, ternyata begitu sampai di sini ini salah. Karena salah, dia tidak akan menjalankan ini semua di dalamnya. Dia tidak akan menjalankan apa yang di dalam if yang ini. Karena salah, dia langsung masuk ke else. Masuk ke sini. Seperti itu. Oke, kita coba trace ya. Cara debug, ini kita coba klik. Ya, kita tandain kita akan berhenti di sini. Set. Nah, di sini akan berhenti dulu, tertahan. Oke, kita klik tombol yang ini, step into. Nah, pindah, nanti kursornya akan pindah. Dan di sini nanti ada bedanya. Diklik lagi. Nah, di sini kecetak ya. Jadi pernyataan ini akan dijalankan karena di sini benar. Nah, selanjutnya program akan sampai di sini. Oke. Di sini kita bisa lihat di sini harga sepatu bernilai 60.000. Ya, di sini kelihatan di sini 60.000, sedangkan pernyataan kita jika harga sepatu kurang dari 50.000 maka akan masuk ke sini. Seperti itu. Ya, kita klik lagi. Nah, ternyata program akan lompat langsung ke printf. Seperti itu. Langsung lompat ke else. Harga sepatunya mahal, nggak jadi beli sepatu. Jadi program yang ini tidak akan pernah dijalankan karena pernyataan ini ternyata tidak tepat. Ya, di sini kelihatan harga sepatunya 60.000, sedangkan yang kita mau adalah kurang dari sama dengan 50.000. Seperti itu. Oke. Nah, maka di sini akan yang tercetak adalah harga sepatunya mahal. Ya, seperti itu ya. Selesai. Oke, untuk stopnya kita stop saja di sini. Kita hilangkan tanda breakpointnya biar programnya jalan seperti biasa. Sip. Jadi seperti ini. Oke. Ini adalah nested if. Seperti itu. Oke, ini saya komen lagi. Nah, sekarang sebelum beranjak ke switch case,
Sebelum ke switch case ya, saya akan menambahkan materi tentang operator logika. Dia ada lagi tentang tanda dan atau. Ya, ini pasti di SMA udah pernah dapat ya. Misalnya ada pernyataan benar, kemudian ada dan benar, maka menghasilkan benar. Jika benar dan salah, maka akan menghasilkan salah. Oke, seperti itu. Yang atau B atau salah, maka tetap menghasilkan benar. Tapi seandainya salah atau salah, maka dia akan salah. Nah, di sini aturan seperti ini berlaku juga untuk operasi logika. Ya, berlaku juga untuk operasi logika. Nah, kepakainya di mana? Di if ini, di if, di else if, atau di perulangan. Oke, seperti ini. Misalnya saya punya yang tadi saja ya. Jadi harga sepatu, baju dan kaos kita pakai lagi. Misalnya seperti ini. If harga baju kurang dari sama dengan 50.000. Oke. Dan harga kaos kurang dari 40.000. Kurang dari sama dengan ya, di sini saya pakai kurang dari sama dengan. Jadi kalau sama itu juga tetap boleh. Kita akan cetak harga baju dan harga kaosnya murah. Oke, seperti ini. Else, ternyata jika pernyataannya tidak diterima, kita cetak harga baju dan harga kaosnya mahal. Oke, di sini ada pernyataan dan. Jadi ini simbol ini adalah dan. Oke, ada lagi nanti simbol satu lagi seperti ini, pipe 2 kali, ini berarti atau. Oke, seperti itu ya. Nah, dan berarti jika pernyataan ini benar, misalnya harga bajunya benar nih di bawah 50.000. Terus tetapi kemudian harga kaosnya ternyata tidak sesuai. Jadi pernyataan ini salah. Maka pernyataan ini tidak akan dijalankan karena hasil akhir dari if ini adalah false atau salah. Seperti itu ya. Ini kita bisa coba, misalnya di atas ini kita coba kasih harga baju, kita beri dia 50.000. Oke. Kemudian harga kaos kita beri dia nilai 41.000 misalnya. Maka pernyataan ini tidak akan pernah dijalankan meskipun ini benar, tapi ini salah, maka dianggap salah semua. Ya, pernyataan ini tidak akan pernah dijalankan. Seperti itu. Jadi yang dijalankan adalah yang di else. Kita coba saja. Nah, seperti ini. Harga baju dan kaosnya mahal. Seperti itu. Oke, ini karena kita pakai tanda dan. Jadi kalau pakai tanda dan, seperti yang kita pernah tahu, benar dan salah maka menghasilkan salah.
Seperti itu ya. Nah, seandainya kita ubah menjadi atau. Oke. Kalau kita ubah jadi atau seperti ini, maka jika pernyataan ini benar tapi pernyataan ini salah, maka hasil akhirnya tetap benar. Seperti itu. Jadi pernyataan ini akan dijalankan lagi. Ya, harga kaosnya ternyata murah, dianggapnya murah. Seperti ini ya. Oke. Nah, itu perbedaannya dan dengan atau. Oke. Jika dan, maka dua-duanya di sini harus benar. Akan salah apabila salah satu saja salah. Seperti itu ya. Jika kita menggunakan dan. Nah, jika kita menggunakan atau seperti ini, jika kita menggunakan atau, maka walaupun salah satu di antara dua pernyataan ini salah, tetap dianggap benar. Oke, kecuali harga bajunya salah, harga kaosnya juga salah. Nah, setelah itu baru dianggap salah semua. Oke, itu untuk atau. Kemudian untuk menambahkan saja, kita tidak hanya bisa menggunakan dua, tapi kita bisa lebih. Oke, jika kita mau, kita tambahkan misalnya atau, nah, harga tadi satu lagi adalah sepatu kurang dari 30.000. Nah, seperti ini bisa. Jadi ada lebih dari dua pernyataan, kita menggunakan atau. Seperti itu ya. Di sini harga baju kurang dari 50.000, atau harga kaos kurang dari sama dengan 40.000, atau harga sepatu kurang dari sama dengan 30.000. Maka jika salah satu saja pernyataan di antara tiga ini, ya, salah satu dari tiga pernyataan ini benar, meskipun sisanya salah, itu akan dianggap benar. Oke. Nah, kebalikannya jika kita menggunakan dan, kalau kita menggunakan dan, maka semua pernyataan ini harus benar. Oke. Semuanya harus benar, baru bisa dijalankan yang di dalam sini. Jika salah satu saja salah, maka di sini akan dijalankan. Oke, ini untuk penambahan masalah dan dengan atau. Oke, ini saya komen lagi. Nah, sekarang kita masuk ke switch case. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaannya dulu dengan if. Jika if, kita bisa menggunakan lebih dari satu pernyataan. Ya, seperti ini. Di sini ada tiga pernyataan yang bisa dicek. Dengan ditandai dengan tanda dan atau dengan tanda atau. Seperti itu. Nah, untuk switch case, switch hanya bisa mengecek satu pernyataan saja atau satu variabel saja. Seperti itu. Jadi misalnya saya mempunyai tadi adalah harga ya. Misalnya harga kita beri nilai 50.000. Kecil-kecil saja, 100 saja, 100. Nah, kita misalnya menggunakan switch harga. Jadi penulisannya seperti ini. Oke. Switch harga. Artinya kita akan ngecek. Jika kita cek harga. Nah, selanjutnya case-case-nya adalah kita pakai di sini. Misalnya case 50. Case 50.000, kita coba cetak printf. Harganya 50.000. Nah, kemudian kita break.
ya. Kita ikutin dulu saja. Kita pakai break. Kemudian ada lagi case 100. Misalnya case 100 printf harganya 100. Kita break lagi. Oke, seperti ini. Ya, ini cara penggunaannya. Kita coba dulu. Nah, bisa kita lihat di sini yang tercetak adalah harganya 100. Oke. Ini adalah switch case. Perbedaannya dengan if, pertama, dia hanya bisa mengecek satu variabel saja. Oke. Dia hanya bisa mengecek satu variabel. Dan cara pengecekannya itu adalah isinya sama dengan ini, atau bukan. Jadi tidak bisa seperti if. Misalnya kita coba cek, misalnya harga baju kurang dari 50.000. Untuk switch case tidak bisa seperti itu. Jadi switch case hanya untuk mengecek isinya saja. Misalnya ini, kita cek harga. Kalau seandainya isi 50.000, kita cek seperti ini. Kemudian break. Nah, kalau seandainya isinya 100, maka kita akan cetak harganya 100, kemudian break. Tuh. Oke. Jadi switch case terbatas untuk ini saja. Saya kita tambahkan printf harganya 300. Kita break lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi switch case sekali lagi dia hanya untuk satu variabel saja. Kemudian kita harus tentukan seandainya isinya 50.000 atau seandainya isinya apa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Seandainya isinya 50.000 kita akan cetak ini, seandainya 100 kita akan cetak ini dan seterusnya. Oke. Tapi di sini juga tidak cuma angka saja. Di sini bisa huruf. Oke. Misalnya saya punya, ini saya komen dulu. Saya punya char huruf sama dengan misalnya A besar. Oke. Nah, kita bikin switch case. Switch huruf. Nah, kita cek case misalnya A besar. Kita cetak lagi printf. Ternyata hurufnya A besar. Seperti ini ya. Jangan lupa break. Nah, sekarang kita coba kasih case misalnya A kecil. Oke, di sini A besar dan A kecil dibedakan ya. Tidak dianggap sama. Misalnya ada B besar juga. Ya, seperti ini. Oke, sudah pasti ya, karena kita tahu kita akan menjalankan yang ini. Ternyata hurufnya A besar, seperti itu. Nah, seandainya pada switch case ini kita ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita cantumkan di sini. Jadi kita kan hanya mencantumkan A besar, A kecil, B besar. Sama juga ya dengan yang ini. Kita kan hanya menyantumkan 50.000, 100, dan 300. Bagaimana seandainya ternyata harganya itu 200? Nah, di sini juga bagaimana seandainya hurufnya itu bukan A besar, A kecil, B besar. Nah, bagaimana kejadiannya? Misalnya di sini kita ubah 200 ya. Di sini kita ubah Z misalnya. Maka
tidak ada yang tercetak. Seperti itu. Oke. Di sini tidak ada yang tercetak karena tidak ada yang memenuhi syarat. Ini kita pasang 200, sedangkan yang 200 di sini tidak ada. Di sini juga kita pasang Z besar. Di sini tidak ada Z besar. Seperti itu. Nah, di sini di dalam switch case kita bisa tambahkan terakhir default. Nah, default. Default itu artinya apapun hasilnya, kalau tidak sesuai dengan di atasnya, maka dia akan cetak ini. Jadi seperti else pada if. Ya, fungsinya sama dengan ini. Jadi kalau misalnya ternyata 200 kan tidak ada dalam pilihan, maka dia akan masukkan ke dalam default. Kita tulis harganya nggak jelas. Ini juga misalnya kita tambahkan di sini. Ternyata hurufnya nggak jelas. Misalnya ya, di sini kita ganti default. Nah, maka yang tercetak seperti yang kita sudah tahu. Nah, seperti ini, harganya nggak jelas. Ternyata hurufnya nggak jelas. Seperti itu ya. Jadi pada switch case, jika pernyataan yang dicek tidak sesuai dengan yang kita tulis, maka dia akan mencari default. Jika default kita tidak tulis, dia akan menjalankan bawahnya langsung. Jadi tidak menjalankan pernyataan apapun. Oke, ini untuk switch case. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan menjelaskan fungsi dari sintaks break ini. Oke, break ini artinya kita keluar dari suatu fungsi. Oke, penanda fungsinya dari mana? Dari kurung kurawal. Jika kita tidak menggunakan break pada switch case ini, maka setelah mencetak ini, maka dia akan lanjut ke bawahnya. Lanjut lagi dan seterusnya. Oke, kita coba komen ya breaknya. Kemudian kita coba harga ini kita jadikan 50.000. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Oke. Semuanya tercetak. Mulai dari 50.000, 100, 300 dan yang gak jelas itu tercetak. Karena kita tidak menggunakan break. Jadi begitu 50.000 dicek, oh ternyata ini yang cocok. Ini dicetak, terus dia lanjut lagi. Seandainya kita ubah jadi 100 misalnya, ya seperti itu juga ya, sudah jelas. Jadi kalau ini 100, dia akan cari yang 100 yang mana. Oh ini benar nih. Nah ini dicetak, kemudian lanjut lagi, ini cetak, ini juga dicetak. Itulah gunanya break. Jadi setelah misalnya pernyataan ini ketemu 100, ini dicetak, kemudian dia akan cari break. Break artinya keluar dari kurung kurawal yang di sini. Jadi setelah cetak 100, dia akan anggap selesai dan dia akan lanjut ke bawah sini. Oke. Jika ingin tahu, kita coba ya, kita trace. Kalau kita pengen tahu cara jalannya sebuah program, kita trace dengan ini break. Tandain break seperti ini, kita klik saja di sini, kita debug, jalankan. Nah, begitu sampai sini ya, program masih belum ada output apapun. Kita jalankan lagi next step. Nah, ternyata program langsung lompat ke sini. Karena benar ya, harganya 100. Sini harga 100 ya, benar. Dia langsung lompat ke sini. Nah, begitu kita next step. Nah, dia bukannya selesai, tapi langsung lanjut ke bawahnya lagi. Seperti itu. Ya. Jadi outputnya menjadi seperti ini. Harganya 100, 300 dan gak jelas dicetak juga. Oke, kita stop. Kita coba ganti breaknya, kita pakai lagi. Oke. Kita next. Nah, setelah cetak
dia akan ke break. Nah, ke break dijalankan, dia akan langsung selesai. Dia akan langsung ke sini. Seperti itu. Oke, jadi outputnya sesuai dengan harapan, harganya 100. Sudah. Oke. Ini untuk switch case. Ya, switch case juga bisa dibikin nested switch case. Ya, cukup tambahkan saja di sini kita misalnya menggunakan ada switch lagi, harga misalnya ya. Ini saya tidak akan praktekkan, saya hanya mencontohkan saja. Case misalnya case 200, terus ada break lagi dan seterusnya. Ini bisa. Oke, silahkan dicoba saja. Oke. Sebelum mengakhiri, saya beri review lagi dari awal. Pertama, kita tadi belajar tentang if, else if, kemudian else. Ada nested if juga. Pertama, if dulu. If, cara penggunaannya seperti ini ya, cara penulisannya. If variabel yang akan dicek, kemudian pernyataannya apa, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan, atau apapun. Oke. Kemudian pernyataannya yang akan dijalankan jika if itu benar. Jika if ini benar, jika pernyataan ini benar, maka pernyataan apa yang akan kita jalankan di sini. Jika pernyataan hanya satu, boleh tanpa kurung kurawal. Jadi cukup ini saja. Tapi seandainya pernyataannya lebih dari satu, kita menggunakan kurung kurawal seperti ini. Ya, misalnya ya. Oke. Nah, kemudian ada else if. Oke, else if ini akan jalan jika pernyataan sebelumnya salah. Oke, hanya jika pernyataan ini salah. Jika pernyataan ini benar, maka else if tidak akan pernah dicek. Begitu juga dengan else, semuanya. Oke. Seandainya programnya sampai sini dan ini benar, maka ini akan dicetak, kemudian yang ini akan diabaikan. Seperti itu. Tapi jika Anda hanya menulis seperti ini, if saja. Jadi ini dicek, kalau benar dijalankan. Oke. Kalau ternyata ini juga akan dicek lagi. Dicek dulu benar atau salahnya, dicek lagi. Kalau benar dia akan jalankan ini, kalau salah dia tidak akan jalankan ini. Seperti itu. Kalau ada else-nya, kalau else if, maka dia tidak peduli. Seandainya ini benar, maka ini akan diabaikan semuanya. Oke, entah ini pernyataan ini akan benar atau salah, dia tidak akan memperdulikannya. Selama ini ada else-nya di sini, berarti kalau ini sudah benar, ya sudah cukup. Yang ini tidak akan dicek lagi. Oke. Nah, sekarang ke nested if. Nested if artinya if dalam if, ya gampangnya if yang numpuk-numpuk. Di sini if, tapi di dalam pernyataan if ada if lagi. Dalamnya ada if lagi dan seterusnya. Oke. Tidak ada batasnya, mau if sampai berapa kali. Kemudian di sini if, terus di sini else, terus nanti di sini ada if-nya lagi, itu boleh. Tergantung kebutuhan logika kalian. Jika diperlukan pakai, jika tidak lebih baik jangan terlalu banyak pakai nested if karena akan memusingkan kalian baca coding kalian sendiri. Oke, selanjutnya tentang dan atau seperti ini. Tanda dan 2 kali, tanda pipe 2 kali seperti ini. Mengartikan dan, ini mengartikan atau. Seperti itu. Penggunaannya untuk pernyataan lebih dari satu. Seperti ini. Jika kalian ingin 3 pernyataan ini harus benar semua, maka kita menggunakan dan. Seperti itu. Tapi jika ingin di antara 3 pernyataan ini cukup satu saja yang benar, maka kita menggunakan atau. Seperti ini ya.
Jadi cukup satu di antara tiga ini yang benar, maka dia akan anggap semuanya benar. Maka ini akan jalan. Nah, berarti kita menggunakan atau. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya terakhir switch case. Perbedaan dengan if, ya. Perbedaan dengan if, dia hanya bisa mengecek satu variabel saja. Oke, satu variabel atau hasil perhitungan suatu variabel atau sebagainya. Yang penting dia cuma bisa satu pernyataan saja yang dicek. Oke, seperti ini. Kita hanya bisa mengecek harga. Dan yang dicek pun tidak bisa seperti ini. Kurang dari sekian, lebih dari sekian. Yang dicek adalah isi dari variabel harga itu. Jadi kalau ini harga, kita cek seandainya isi 50.000, ya kita menggunakan cash. Seandainya isi 50.000, kita cetak. Seandainya isi 100, kita cetak. Isi 300, kita cetak yang ini, dan seterusnya. Oke, jadi tidak bisa seperti ini. Seandainya kurang dari 50.000, seandainya lebih dari 50.000, itu dia tidak bisa. Jadi langsung exact value-nya langsung. Jika harga nilainya sekian, dia ngapain? Jika harga nilainya sekian, dia bagaimana gitu. Oke. Nah, selanjutnya di switch case ada satu lagi namanya default. Terakhir ya, default. Itu salah satu fitur dalam switch case. Jadi default ini sama seperti else pada if. Seandainya pernyataan ini semuanya ini tidak ada yang benar, ya tidak ada yang cocok, maka dia akan mencari default. Dia akan menjalankan default. Oke. Seandainya kita tidak menuliskan sintaks default seperti ini, berarti tidak akan ada satu case yang akan dijalankan. Seperti yang tadi kita sudah coba ya. Oke. Jangan lupa jika menggunakan switch case untuk menggunakan break. Setiap case-nya, setelah case seperti ini ada break dan seterusnya. Kenapa? Jika kita tidak pakai break, maka dia akan lanjut terus ke sintaks yang ada di bawahnya. Pernyataan-pernyataan yang di bawahnya akan selalu dijalankan. Seperti itu. Oke, maka kita butuh break. Oke. Ya, itu saja materi kita hari ini tentang struktur kendali pemilihan. Ada if, else, switch case, dan kemudian operator logika. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan selamat mencoba.